Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melanjutkan materi selanjutnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti tidak ada halangan suatu apapun. Silahkan bagi ketua kelas, Mbak Niha memimpin doa kali ini. Berdoa mulai. Dan selanjutnya kita akan melakukan presensi. Salwa Audinar, Sinta Noviantika. Oke, sudah hadir semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau memberikan asesmen awal melalui link dari grup yang saya kirimkan. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Sudah, silahkan dikerjakan. Dari asesmen awal tadi, kalian sudah memiliki gambaran atau ingat apa belum apa itu adab terhadap orang tua dan guru? Sudah? Apa? Pengertian adab apa kira-kira? Tata krama. Tata krama. Ada lagi? Yang baik. Adab itu berasal dari kata adaba yu'adibu yang berarti budi pekerti, terus tingkah laku. Kira-kira kalian sudah mempraktekkan belum adab terhadap orang tua atau guru kalian? Sudah. Nah, pada pembelajaran kemarin kita juga sudah mempelajari tentang akhlak tercela dan akhlak terpuji. Jika kalian memperhatikan adab terhadap orang tua dan kepada guru itu kira-kira termasuk akhlak tercela atau akhlak terpuji? Terpuji. Ya, pintar sekali. Oke, selanjutnya kita memiliki tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami kewajiban adab terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan adab baik kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan pengertian adab kepada orang tua dan guru. Yang keempat, peserta didik mengidentifikasi contoh perilaku adab kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan hikmah menerapkan adab kepada orang tua dan guru. Lalu pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, PBL itu nanti dikerjakan dengan cara metode diskusi bersama teman kalian. Langkah-langkah PBL yang pertama ada orientasi. Nanti saya akan menayangkan cuplikan video, silahkan nanti diamati. Lalu yang kedua nanti saya akan membentuk kelompok. Yang ketiga menyelidiki informasi. Nanti kalian bersama kelompok menyelidiki informasi terkait video yang saya tayangkan. Lalu yang keempat ada tahapan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahapan mengembangkan nanti kalian saya beri lembaran LKPD, silakan nanti hasil diskusi bersama kelompok ditulis di lembar LKPD tersebut. Dan untuk menyajikan hasil karya, nanti kalian perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi dan untuk kelompok lain bisa menanggapi. Dan yang terakhir analisis dan evaluasi. Nanti kita pelajari tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya penayangan video. Silahkan disimak dengan baik. Ikut kita jalan-jalan aja ke puncak. Hah? Ikut main? Ya nggak mungkin lah, Man. Jelas kita jauh dia. Kita kan naik motor. Apalagi sepeda dia kan jelek. Bukan gitu. Kita tuh harus berbuat baik sama teman kita. Alah, nggak usah sombong
Apa udah? Cuma. Kerjanya libur lagi. Pokoknya mulai hari ini aku harus beli motor. Nah, kamu tahu sendiri. Bapak cuma cukup untuk makan uang. Makanya Pak, cari kerja yang lain. Mau sampai kapan kita mau hidup miskin? Pokoknya dalam 2 hari ini harus ada motor di sini. Ya Allah. Apa Nah, dari cuplikan video yang pertama, itu motor kok? itu termasuk adab terhadap orang tua apa bukan? Bukan. Atap yang jelek. Ya, adab yang Siapa salah? Masih sama. Iya, sama. Oke, selanjutnya video yang kedua. Boleh pada. Halo. Kenapa ini bodoh? Wah, binari. Cipet. Kita lanjut ke materi saja. Anak-anak, kita akan belajar tentang menulis syarat. Menulis syarat dibagi menjadi 4, yaitu dari luar yang akhir, dari luar yang akhir, Dari cuplikan video yang kedua menunjukkan adab terhadap guru apa tidak? Oh, iya. Tercela. Untuk selanjutnya tadi pembagian kelompok dan pembagian lembar IKPD. Kelompok pertama 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Oke. Untuk kelompok 1 adab terhadap orang tua dan sebab bagaimana jika adab tersebut tidak dilakukan. Kelompok 2 tentang guru. Kelompok 3 tentang manfaat memiliki adab. Silakan dikerjakan dan saya akan mengambil nilai diskusi kalian. Coba makan dari. Terus Langsung bergegas. Iya, Bu. Segera bergegas. Segera bergegas. Ijazah. GEGAS. Jika dinasihati tidak mendengarkan dengan baik. Asal. Wanita harus Sudah? Oke. Silakan kelompok 1 menyajikan hasil diskusinya. Gimana? Di situ saja. Saya akan membacakan hasil diskusi dari nomor 1. Jadi, kan 3 contoh ada terhadap orang tua. Contohnya yaitu jika dipanggil orang tua kita segera bergegas. Jika dinasihati tidak membantah dan membantu orang tua tanpa disuruh. Nah, bagaimana jika seorang anak tidak melakukan hal tersebut? Hidupnya akan menjadi susah, durhaka, dan dia akan berdosa. Ya, makasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Ini video. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu yang pertama sebutkan 3 contoh adab terhadap guru, yaitu mendengarkan pada saat guru menjelaskan,
ketika dinasehati juga harus didengarkan, terus menyapa guru dengan sopan ketika bertemu di luar kelas. Tidak boleh yang halo Bu, tapi harus dengan sopan. Assalamualaikum Bu. Gitu. Waalaikumsalam. Terus yang kedua, bagaimana jika seorang anak tidak menerapkan adat terhadap guru? Yaitu yang pertama, yang pasti jelas Allah tidak suka menyakiti hati guru, karena guru juga termasuk orang tua kedua ketika di sekolah dan durhaka kepada guru. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Yang pertama, tentang apa manfaat menerapkan adat terhadap orang tua? Yang pertama akan mendapatkan ridho dari Allah, dan yang kedua akan mempererat hubungan keluarga. Selanjutnya soal yang kedua, apa manfaat menerapkan adab terhadap guru? Yang pertama akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga doa yang mustajab. Yang kedua akan membentuk akhlak dan karakter yang mulia. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan Mas Adil jika ingin menambahi. Jadi dari sini saya belajar bahwa adab kepada orang tua dan kepada guru itu penting, karena nanti kalau kita tidak beradab kita akan mendapatkan timbal balik ataupun adab ataupun karma. Betul sekali, beri aplaus untuk Mas Adil. Oke, jadi setelah mempelajari adab terhadap orang tua dan guru ini, kita sebagai anak dan murid itu wajib mempraktekkan, menerapkan adab terhadap orang tua dan guru. Karena kenapa? Karena mereka sudah berjasa dalam hidup kita. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.